Ku akan Ku temukan kasih-Nya. Terima kasih sehingga sepanjang tahun 2026 kami akan mengalami realita Kristus. Terobosan yang belum pernah kami alami sebelumnya itu terjadi. Rumah tangga keluarga kami berbeda. Usaha ekonomi kami berbeda. Hidup kami berubah dalam bersaksi. Dalam melayani Tuhan. Semakin penuh kekuatan daripada roh-Mu. Kehidupan yang ilahi. Kemanapun kami mengalir. Di bawah Tuhan kami membawa kehidupan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Gereja bertumbuh berkali lipat, bahkan lebih daripada 5 kali lipat. Bahkan terjadi next level Tuhan. Orang-orang yang tidak disangka-sangka dibangkitkan menjadi gembala, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi penginjil kelas dunia Tuhan. Itu terjadi. Pengajar-pengajar yang sederhana menjadi pengajar yang diurapi Tuhan, yang hidup. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan membawa kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ajaib, kami membutuhkan Engkau. Terpujilah nama-Mu yang penuh antusias di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, beri tepuk tangan yang meriah ya. Shalom. Puji Tuhan ya. Selamat tahun baru. Baru ketemu ya. Amin. Ya, baru ketemu di tahun 2026 ya. Ya, sudah lama gak berjumpa sampai 1 tahun ya. Oke ya. Ya bersyukur kita tahun ini tahu ya tema dari para bapak rohani. Untuk kita mengalami realita Kristus. Untuk supaya kita dapat alami tahun 2026. Terobosan yang ilahi. Ya setiap orang kan sudah menyatakan Tuhan, aku mau tahun 2026 begini. Kita butuh alami Kristus. Sehingga itu bukan hanya menjadi sebuah teori kehidupan. Jangan sampai jadi anak Tuhan ya. Pulang dari gereja ya. Dapetin firman. Tapi gitu aja. Hidupnya gak berubah atau apa. Betul kan saudara, betul kan? Benar gak? Tahu banyak ayat. Tapi gak ada satupun ayat yang benar-benar nyata dalam hidupnya. Betul kan? Kan capek orang Kristen yang kayak gitu. Amin saudara. Makin tua gak rubah-rubah. Coba bilang lihat kiri kanan. Rubah ya kamu Maya. Amin saudara ya. Benar gak? Itu kan, benar gak saudaraku ya? Haleluya. Ya, amin. Ya, mengalami Kristus dan membawa terobosan ya. Senang sekali. Shalom juga ya, yang di live streaming dari berbagai bangsa kota. Tuhan berkati ya, kalian juga. Ya. Saudaraku, mari kita buka Lukas 19 ayat 6 sampai 10 yang menjadi dasar firman hari ini ya, sehingga kita mengalami terobosan. Karena Kristus sehingga pribadi kita berubah. Dan salah satu lewat hidup Sakeus kita belajar hatinya yang begitu penuh dengan pemberi. Lukas 19 ayat 6 sampai 10. Saya baca ayat 6, teman-teman baca ayat 7. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin saudara. Indah sekali. Penatua dapat bulan Oktober. Untuk kita belajar sepanjang tahun ini gaya hidupnya Sakeus. Amin saudara.
luar biasa. Ya, Tuhan tidak pernah merancang kita hanya untuk mengalami ibadah hari Minggu seperti yang kita. Ibadah komsel, ibadah pilar, ibadah apapun namanya. Tetapi dia ingin kita semua jemaat Tuhan. Bukan hanya mengalami realita ibadah. Tapi mengalami Kristus itu nyata. Hidup. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang sulit keuangan. Tukang hutang sekarang jadi senang memberi. Amin, saudara. Jadi margana itu si lowah hutang, saudara, betul kan? Ya, yang ikut pinjol tebenjol deui, betul kan, saudara? Sebentar lagi sinode akan melaunching koperasi supaya nggak datang ke pinjol, datang kepada koperasi the kingdom of God. Tepuk tangan, amin. Harusnya di launching hari besok, saya bilang. Ini besok ada acara anak-anak ya, dilengkapi. Amin, saudaraku. Kita juga nggak mau perlengkapan sinode yang biasa-biasa tingkat dunia. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itu yang harus terjadi. Saya juga nggak mau hanya jadi ketua sinode yang biasa-biasa. Yang akhirnya diangkat, akhirnya juga selesai. Tidak. Saya juga nggak mau jadi penatua yang biasa-biasa. Saya juga penatua yang mengalami realita Kristus. Amin, saudara. Seringkali banyak pengkhotbah pintar ngotbahin orang tapi kurang ngotbahin diri sendiri, saudara, betul kan? Betul gak, saudara, ya? Jangan sampai kita tuh kayak begitu. Akhirnya orang bilang tong kosong, nyari gak bunyinya. Setiap orang yang sungguh mengalami Kristus tidak akan hidup mandek sepanjang tahun 2026. Akan terus naik dan bukan turun, akan maju, melesat. Amin, saudara. Aduh, tadi saya berdoa bersaksi, wah ini mah benar sedang dia jadi ibu pendeta muda. Haleluya, amin. Gimana caranya mau buka wilayah baru? Amin, saudara. Yes. Mumpung ketua umumnya penatua, amin, saudara. Yang penting saya melihat kesaksian hidup, amin, saudaraku. Saya hanya meneguhkan yang pasti mau orang bilang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup kita. Saya emang gak lihat mau dia lulusan apa. Nanti tinggal ikut pembinaan nih, saudara. Ya tadi dia STH, SMP telah hasil, betul kan, saudara? Betul kan, saudara? Betul kan? STH ya kan. Setahu saya lulusan SMP, dia SMP telah hasil. Nah kita lanjutkan. Oh SMA ya, kalau enggak ke PKBM, saudara. Saudara, nanti kita gandeng. Nanti kita doakan STT Philadelphia berkembang dengan dahsyat. Supaya nanti gandeng dengan PKB. Amin, saudara. Supaya banyak kita mencetak hamba-hamba Tuhan. Amin, saudara. Dirilis. Karena butuh. Kita harus jadi rohaniwan dulu. Baru mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Supaya kita dapat. Ya bersyukur Bayu sudah. Jadi semua tinggal ngikutin. Dulu saya juga gak pernah kepikir jadi doktor teologi. Betul gak, saudara? Tapi bagus juga ya kalau ketua umum gak doktor, kurang paten, saudara, betul kan? Betul kan? Saya ingat baju ini tuh apa? Ketika saya jadi pengurus PGPK, saudara. Ya, perwakilan gereja Perkumpulan Kristus Kota Bandung Raya. Saudara, saya bersuka cita. Orang gak nganggap remeh lagi GKKD. Bukan karena GKKD-nya. Tapi karena Kristus juga hidup nyata di tengah saya. Dan yang kedua apa? Saya satu-satunya doktor di kepengurusan itu. Syukur, alhamdulillah. Amin, saudara. Amin. Setara dengan dokter Bang Bingung Wijaya. Kalau dia mau ngaku. Setara dengan dokter Rubin Adi. Amin, saudara. Dan sekarang gue juga ketua sinode. Betul gak, saudara? Amin. Itulah yang Tuhan rindu. Dalam Kristus. Tapi bukan karena instan. Karena proses yang luar biasa. Tidak akan hidup mandek. Seringkali kesusahan buat kita mandek. Orang yang mengundurkan diri tidak berkenan kepada Tuhan. Siapa yang mau berkenan pada Tuhan? Bilang jangan get out. Jangan keluar. Bilang gaspol. Haleluya. Amin, saudara ya.
Amin. Kalau orang yang hidupnya tidak mandek berarti sepanjang tahun 2026 jemaat GKKD Lembang dan pengembangan bahkan di berbagai bangsa pasti, sama-sama bilang pasti akan mengalami terobosan. Haleluya, amin. Amin. Terobosan yang gak bagaimana? Terobosan yang bukan perubahan hanya keadaan atau situasi. Tapi Anda mengerti perubahan posisi rohani hidup kita. Amin. Itu paling penting. Amin, saudara. Perubahan posisi rohani. Dari hanya menerima sepanjang tahun 2026 Tuhan. Saya mau jadi orang yang membawa kemuliaan Tuhan. Membawa terobosan. Amin, saudara. Membawa pemulihan. Bahkan kita bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan. Nanti yang kita beritakan Injil, kabar baik itu saudara, Injil kekuatan. Kita akhirnya juga yang diselamatkan orang-orang yang kita layani. Akhirnya kita lihat mereka juga dipakai Tuhan. Amin, saudara. Setelah mereka harus, bukan hanya diselamatkan, harus masuk dimuridkan. Sama-sama bilang, dimuridkan. Amanat agung terlengkap. Bukan hanya pergi, tapi jadi mereka murid. Karena hanya murid yang bisa mengubah dunia. Amin, saudara. Amin. Ya, dan yang sudah dipulihkan. Saudara yang tadi, mari jadi pemulih-pemulih yang membawa pemulihan di tengah dunia ini. Naik levelnya. Dia tidak aja sekarang perupian. Si Bakensi bukan hanya perupian. Persetiabudi. Sekarang mulai perkuningan. Haleluya. Mulai ya ke kota Kuningan. Benar ya Bu ya? Wah mantap. Nanti perjalanan. Nah, kita mulai level terobosan yang dahsyat. Sama kemarin ketika selesai acara Bang Leo menyampaikan tentang pengurapan. Menyampaikan firman Tuhan kemudian kan pengurapan. Saya mendoakan satu keluarga. Saya kaget. Bukan hanya Barnabas dan Saulus yang diutus ke Antioquia. Tapi kamu diutus ke Timur Tengah. Dan kamu jadi Eropa tanda ajaib. Itu kan gak bisa, kalau numpangin tangan kan gak bisa diatur kata-kata, betul gak? Waduh, dahsyat. Karena itu lapangkan hidupmu, bentangkan. Jangan menghemat imanmu. Jangan menghemat kasihmu. Jangan menghemat kesungguhanmu. Jangan menghemat. Panjangkan, lebarkan. Amin, saudara. Betul? Dan kokoh patokmu Tuhan, aku mau lihat. Amin, saudaraku. Itu. Nah, kita lihat, saudaraku. Apa hebatnya Sakeus? Sakeus. Hebatnya. Yang kita mau sama-sama kita. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Mungkin engkau menerima Yesus juga dengan sukacita. Tapi apakah sukacita itu masih engkau pelihara? Karena Tuhan bilang bersukacitalah apa? Senantiasa. Bilang kiri kanan bersukacita senantiasa. Kalau hari Minggu bersukacita. Enggak tahu hari Senin. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Kalau ada penagih hutang datang, apakah engkau sambut dengan sukacita? Dikasih air teh, terus ditambah gula teh manis. Iya, sudah. Saya enggak tahu apa kalian ada yang utang atau enggak ya. Kayak biasanya yang utang itu pura-pura. Oh enggak, biasa. Itu siapa tuh? Itu temen aja. Kok datang terus tiap awal bulan? Saudara ya. Saudara, bahkan ada yang cerita ke saya. Banyak jemaat di KKD Bandung Pusat yang terkena pinjol. Nggak ngaku, sudah. Sudah ster baru ngaku. Betul kan, saudara? Betul. Sampai dibicarakan, sudah. Di tengah rapat pimpinan. Betul. Maksudnya rapat pimpinan tertinggi penatua. Kan nggak ikut kan? Ya, nggak ikut, coba bayangin kalau udah sampai ke rapat pimpinan tertinggi.
Itu tuh udah gawat darurat, saudara, betul kan? Itu yang saya nangis. Kami Oktober itu hanya nangis. Makin tua, bukan makin gairah melayani. Aduh. Pada nolak jadi pendeta, betul kan? Udah pindah ke Lembang, saudara, betul kan? Saudaraku, saya sampai bilang lompat aja, saudara. Kita nggak bisa menunggu. Nggak mungkin percepatan itu menunggu. Amin, saudara. Tuhan mau pakai orang yang mau. Amin, saudara. Yang rela tapi kualitas juga. Saudara. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita dalam bahasa Yunani artinya memakai kata hipodechomai. Yang artinya apa? Menerima dengan total. Amin. Mari kita mau menerima setiap pengajaran dari Tuhan Yesus dengan totally. Sama-sama bilang dengan total. Jangan setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah gak akan dapat kekuatan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati. Mungkin kita gak kelihatan penatua. Tapi mata Tuhan sampai ke kalian. Mungkin Google Map juga gak sampai, saudara. GoFood gak sampai-sampai, saudara, betul kan? Salah titik wae, benar kan, saudara? Saudara. Tapi Gojek ya surga sampai, haleluya. Dan ketika dia temukan orang itu, dia limpahkan seluruh kekuatan. Enggak unlimited blessing dan unlimited power. Dahsyat sekali. Dan saudaraku, bukan hanya menerima dengan total, tapi dia membuka dirinya sepenuhnya. Dan bukan hanya menyambut saja. Sambutlah Yesus, bukan hanya itu. Tapi dia bilang, Tuhan saya menyambutmu. Saya tahu saya membutuhkan engkau. Sama seperti Sakeus, kenapa dia mengalami Yesus? Semua yang dia miliki, semua jabatan yang dimiliki, dia berkata tidak ada satu ruang yang hanya bisa dimasukin dalam jiwanya dan rohnya. Hanya Yesus. Ketika dia tahu Yesus ada di Yeriko datang, dia langsung segera. Dan akhirnya Alkitab bercatat dia berusaha menemui Yesus. Tapi Alkitab juga mencatat ketika dia udah berusaha dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi, saudara? Karena orang banyak itu tidak memberi ruang kepada dia. Bayangin dia seorang kepala. Kalau seorang kepala datang, dikasih ruang kan? Saya ngalami. Satu kali saya pemimpin mission trip. Medan Aceh. Waktu tahun berapa lah? Waktu saya belum nikah masih muda. Naik kapal kelut kan? Ya kapal khusus ke Medan. Kalian banyak bukan orang Medan jadi gak tahu. Saudara. Akhir tahun tuh pulang, saudara. Natal dan sebagainya. Itu satu kapal kecil 3.000 lebih orangnya. Nah satu kali ketika mau sampai ke Pulau Batam siangnya. Ada pengumuman nakoda kapal. Kalau ada pendeta bisakah melayani ibadah nanti malam. Enggak taunya ada satu rekan daftarin saya. Jadi dipanggil lah. Saya mau ketemu kata nakodanya pendeta Timotius Chandra, betul kan? Saya pakai celana pendek, sudah pakai kaos, sudah. Saya datang, saudara. Apa yang terjadi? Dia perhatiin. Ini tuh pendeta. Untung saya dari dulu memang lempeng dia orangnya ketawa ya, gak peduli. Gak peduli. Kamu pendeta? Pendeta apa? Ini kartu saya bilang, tutup bawa kartu. Saudara. Ya oke lah. Nanti kalau nggak ada lagi orang ya, nanti kamu baru kepilih. Saya mah nggak marah. Dah lain orang nu daftar, udah kan? Nggak taunya apa. Sampai ditunggu jam 5 kan ibadah jam 7. Oh nu daftar. Saya ada dipanggil. Kami memanggil kembali pendeta Timotius Chandra untuk segera datang. Wah, ini orang kepilih. Dan akhirnya kepilih. Singkat cerita. Kan atmosfer lagi itu mah benar-benar kayak kakakku. Kembali harus lebih lagi. Apapun kudu pengijilan. KKR saudara. Gak peduli. Apa
Apa yang terjadi? Lawatan terjadi. Ribuan orang terima Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang sakit sebagainya. Saya waktu itu mungkin baru diangkat pendeta muda, mungkin sekitar umur 25 atau 26. Saudara. Yang terjadi. Besoknya saudara. Kan itu ngantri makanan saudara. Bapak pendeta lewat, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Saudara, betul gak saudara? Luar biasa. Papa saya, si Matupang dari Bekasi, Pak. Tolong tupangin tangan ke anak kami saya, Pak. Luar biasa. Saudara, kan harusnya kalau kepala pemimpin itu kan dikasih ruang. Kenapa? Karena dia pemungut cukai. Dia kerja untuk bangsa Roma. Dia memeras. Tapi yang hebat Alkitab mencatat. Sakeus tidak berhenti. Amin. Seringkali kita dengan keterbatasan kita berhenti. Betul gak saudara? Ini yang pernah tua dapat. Nah, itu yang cocok bagi ini memang pernah tua untuk inspirasi awal ini. Sorry saudara, harus tangkap ini. Ya bukan hanya berusaha. Mungkin kau sudah berusaha sepanjang tahun 2000. Belum mengalami realitas Kristus. Saya sebagai bapak rohani kalian pernah. Jangan berhenti. Amin saudaraku. Lanjutkan. Dia bukan hanya effortnya kurang. Dia mengurangi. Dia tambahkan lagi hadirkan dalam hadirat Tuhan. Kesungguhan dia. Dia berlari. Amin saudara. Walaupun dia berlari, Alkitab mencatat. Dia tidak bisa menemui Yesus. Jangan pernah berhenti. Terus jangan lelah. Romo menyala-nyala. Amin. Sampai akhirnya dia masuk level yang lebih dalam lagi. Dia gak mau peduli. Mau dihina, mau apa. Yang penting aku mau berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya dia memanjat pohon ara. Luar biasa. Pohon ara itu tingginya 10-15 meter. Pohon itu kuat. Kalau diinjak, dinaiki. Dan hanya 3 tarikan untuk dia naik. Sakeus terlihat oleh Yesus. Mungkin kita gak terlihat, tapi mata dia lihat. Amin. Dan yang saya tahu, kaget. Yesus memanggilnya, menemuinya secara pribadi. Sakeus, hebat ya. Saya aja pernah tua ya, belum tentu hafal nama seluruh jemaat. Tapi Yesus, dia tahu setiap kebutuhan keadaan saudara. Segeralah. Sakeus segeralah turun. Aku akan menumpang. Hebat ya. Bukan hanya menumpang. Bukan hanya makan. Mau menumpang. Dia tuh dibilang orang berdosa. Kalau adat Yahudi. Kalau kamu diajak makan. Itu kamu adalah diterima. Kamu sahabatku. Kamu bukan orang kafir. Apalagi bukan hanya mau makan. Tapi dia mau menumpang. Tinggal sejenak di rumah. Artinya Tuhan bukannya tahu identitasmu pribadi. Tapi dia juga tahu lokasi rumah kita. Tepuk tangan, amin, haleluya. Ketika saya dapat pewahyuan ini keren. Berarti Tuhan tahu rumah gua. Tidak terbalik dengan Bayus walaupun tetangga saudara ya. Logam 43E. Benar gak saudara? Dia akan menumpang di rumahmu. Keren gak? Lu gak usah kasih tahu alamat lu, Tuhan Yesus tahu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia lalu segera turun. Dia akan menumpang di rumahmu. Saudara. Dan bukan hanya itu. Ayat selanjutnya bilang. Lalu bukan hanya Yesus yang segan. Tuhan tuh gak lama-lama. Ketika waktu dia langsung segan.
Tapi Sakeus juga segera, amin saudara. Dan menerima dengan sukacita. Ini luar biasa, bilang luar biasa. Betul saudara, menerima dengan sukacita artinya menerima dengan total, membuka diri sepenuhnya. Bukan hanya menyambut, tapi menyerahkan kendali hidup kita. Tuhan, kendalikanlah hidupku sepanjang tahun 2002. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Katakan, kami tak dapat jalan. Kami perlu Kau tuh. Amin. Ini yang harus. Bukan lagi pengalaman. Bukan lagi keberhasilan. Setiap tahun ada musimnya. Kami butuh urapan yang unggul dari Engkau. Apalagi saya sebagai penatua. Jemaat butuh makan yang baik. Tapi hanya Engkau lah yang bisa. Pakailah aku. Karena itu di waktu-waktu itu. Saya bilang, sorry ya saya gak bisa ngalamin. Saya mau dekat dengan Tuhan sepanjang hari. Amin. Amin. Yang kekasih dalam. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus. Dengan segera juga hari ini telah terjadi keselamatan di keluarga Sakeus. Bukan hanya Sakeus yang dijamah Tuhan, tapi seluruh keluarga kita. Saya juga rindu keluarga besar istri saya. Saya diberkati kemarin sama Pak Pendeta Gede. Dia orang Hindu, istri saya keluarganya orang Buddha. Sudah. Amin Tuhan, tahun 2002. Saya bilang, segera ya. Kita juga bikin pesta. Kita, saudara, luar biasa. 18 tahun dia ditolak. Kami gak sampai ditolak. Sudah. Keselamatan bahasa Yunani memakai kata soteria. Sama-sama bilang soteria. Kan ada tempat soteria ya. Ya betul. Kalau solaria mah tempat makanan, kalau soteria itu tempat orang yang narkoba, ODGJ. Ada kalau salah di daerah Lembang ini ya, saudara, rumah soteria, betul? Saya mah hanya tahunya tuh kalau di Radio Maestro, saudara. Soteria tuh artinya apa? Pembebasan yang menyeluruh. Siapa yang mau mengalami pembebasan yang menyeluruh? Harus menerima dia dengan sukacita. Amin. Pembebasan yang menyeluruh, pemulihan yang total. Bukan hanya roh kita dipulihkan. Itu udah pasti siapa dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Tapi karakter kita, arah hidup kita diubahkan. Tepuk tangan. Amin. Ikuti kata saya, Tuhan Yesus, saya mau bukan hanya rohku dipulihkan, tapi karakter hidupku Tuhan, arah hidupku, tujuan hidupku Tuhan dipulihkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Keren kan kalau begini? Itu saudara. Sakeus tidak hanya melihat Yesus, tetapi dia menerima Yesus masuk ke dalam rumah. Tuhan, bukan hanya aku yang jadi kepala di rumah. Aku membutuhkan. Mari, kepala rumah tangga. Saya gak bisa sebut namanya. Izinkan tahun 2026. Tuhan mau bukannya masuk dalam hatimu. Dalam hidupmu. Memulihkan kau. Tapi memulihkan keluargaku, rumah tanggaku. Istriku, anakku. Amin, saudaraku. Siapa yang mau lambaikan tangan? Para bapak-bapak. Nah, yang ibu boleh turun, bapak-bapak kudu sadar. Saudara. Ya. Sakeus itu bapak atau ibu? Oh bapak, bisa itu ibu Sakeus. Tanda seorang yang sungguh mengalami Kristus, maka cara memandangnya berubah. Fokus hidupnya berubah. Tadinya Sakeus bilang uangku segala-galanya.
kekayaan. Si Gayus kudu belajar sama Sakeus tuh, saudara. Saudara. Padahal di Alkitab gak ada namanya Gayus, saudara. Ya saudara. Bayangin dia pangkatnya tuh masih rendah. Kekayaannya ampun unlimited. Emang tukang pajaknya memang luar biasa. Ngomong Indonesia tuh kalau lagi sulit tuh naikin pajak, pajak. Untungnya buang air kecil belum sampai dipajak, saudara ya. Sampai cara pandang terhadap uang berubah. Katanya ketika Tuhan Yesus dibilang tuh dia mau makan, bahkan numpang dan orang berdoa. Apa dia bilang? Tuhan, setengah dari milikku. Sama saya bilang setengah akan kuberikan. Kalau dia punya 2 miliar jadi setengahnya seberapa? Nah saudara, namun tersungguh-sungguh mah miliar. Lain miliar saudara. Saudara bilang coba lihat kiri kanan 2 miliar saudara. Saudara, setengah bayangin. 2 miliar berarti 1 miliar. Apakah itu selesai? Masih koma. Kalau ada yang kurugikan, bahkan yang kuperas, akan kuganti berapa? Kan begitu kan 1 miliar. Wah itu pasti daftar semua. Mungkin termasuk KKD Lembangnya daftar. Pak saya pernah dihina oleh Bapak. Gak berarti kudu diganti penghinaan saya 4 kali lipat. Bener kan dan sebagainya. Bener kan? Bayangin gak jejer itu benar kan saudara. Berarti Pak saya pernah dirugikan sama Bapak 50 juta ini bonnya Pak. Langsung ke sekretaris saya. Ganti 400 juta. Kan makin habis. Tapi dia bilang, bukan lagi kekayaan fokus hidupku. Tapi kekayaanku adalah sekarang. Fokusku adalah kebenaran di dalam Kristus. Arah hidupnya berubah. Tapi ini mengges pemuridan 20 tahun berubah-ubah arah hidupnya. Bukan di sini, di situ. Saudara, saudara ya. Saudara, benar gak? Itu yang membuat kami dengan Bang Leo itu nangis, saudara. Saudara bisa ngerasain tangisan kami ya. Cara melakukan sesama juga berubah. Lihat saudara. Ini mah kepahitan deh. Nges matahari terbenam sebelah tahun teh pahit terus saudara. Ya. Terlalu banyak makan beratawali. Kurang firman Tuhan saudara. Selalu tiap kalau saya kunjungannya masalahnya teh ujung-ujungnya sakit hati. Jangan sakit jiwa melihat lah. Seperti yang tadi dialami benar kan saudara. Bipolar ya. Itu bipolar kalau nggak ditangani terapi benar tuh lamanya itu jadi begitu. Karena dia capek dengan otak dia. Orang nggak ngerti dia, betul. Dan cara hidupnya tidak lagi egois. Sedih loh. Bayangin dia mah belum ikut kelas pemuridan. Jadi Sakeus benar gak sih? Belum komitmen gereja lokal. Belum dibaptis. Apalagi ikut perjamuan kudus. Ini langsung loh. Saudara, saya nangis loh. Semua rahasia gereja. Saya tahu setelah jadi penatua ya Pak Yusuf. Saya kaget. Kita bersyukur. Coba saya nangis bilang ke Kak Susan. Kak Susan pernah kan Koti mimpin pelajar kamu benar. Lalu ingat. Koko seneng yang mengembalikan perpuluhan bukan 1, 2, 3. Yang ukurannya gede. Tapi yang saya suka bukan hanya mereka. Tapi seluruh jemaat. Para pelajar. Semuanya ikut. Ingat kan? Saudara pelajar. Cilidia waktu itu benar. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Departemen pelajar. Tepuk tangan sudah. Soal persembahan, soal keuangan perpuluhan. Kalau gak percaya, tuh dokumen masih ada. Kenapa? Ini saya diteguhkan oleh Kasamitong Pangeran.
Waktu itu pernah tua balok. Sejak dari muda harus ketika dia belum punya. Saya ngalami dalam kunjungan pastoral ke beberapa gereja GKKD di berbagai daerah. Ada hamba Tuhan yang ngomong begini, Patin, ada anak rohani saya dulu sebelum kawin. Rajin mengembalikan perpuluhan. Saya bilang, rajin mengembalikan perpuluhan. Tapi setelah menikah, nggak pernah lagi. Kenapa ya? Aduh, jadi ketua umum hikmatnya tuh kudu tinggi. Betul gak? Saya tenang. Saya bilang gini, coba Bapak cek. Kan yang menikah kan 2 menjadi 1. Mungkin dia setia. Tapi istrinya coba cek. Apakah sebelum nikah sudah mengembalikan perpuluhan atau enggak? 2 menjadi 1 itu tidak mudah. Amin, saudara. Perlu mudeng, saudara. Saudara. Betul enggak, saudara? Dan akhirnya dia bilang, aduh terima kasih Pak Ketua. Saudara. Dari jemaat yang ya kan sudah dimandirikan semua di area ya, urus masing-masing, betul. Ini di Bandung, ribuan jemaat. Tapi yang memberinya hanya sekitar 12-13%. 20. Nangis karena 2 kan jadi 1, ya betul. 9. Sedangkan gerbong yang memberi ini sudah semakin menua dan pensiun. Betul kan saudara? Saya ngelihat Santi. Berarti sebentar lagi akan ngalami ya di Lembang. Saudara. Sedangkan yang memuda itu enggak peduli. Hanya pintar minta duit ke gereja. Untungnya kami para bapak rohani jujur. Sekali lagi, Tuhan gak tunggu kamu kaya baru memberi. Mari, jemaat Lembang Peladan. Saya mungkin salah satu ya, Mbak Yus, yang berani ngomongin tentang duit. Dengan para bapak mungkin muka saya penuh lui, penuh cien, saudara, betul kan? Karena itu Tuhan izinkan ketua umumnya orang Chinese. Saudara, karena uang itu bukan untuk kami. Siapa ya nanti penerusnya Bang Leo ya? Kan Kotim nanti tinggal sendiri. Siapa dan sebagainya. Apakah punya filosofi hidup yang kuat? Sampai ini hari ini Bang Leo kerja. Saya tanya Bang, Abang tengges pensiun. Kok gak wae? Dia bilang, mengatakan 400 karyawan. Kalau kamu berhenti kata bosnya, kamu juga saya berhentiin pabrik. Waktu dia doa, muka itu karyawan. Kamu egois liar kan betul kan? 400 kali dia punya istri dan anak. Anggap kali 3, 1.200. Gila. Sejak saat itu saya nggak pernah nanya-nanya. Betul lah. Dan akhirnya saya yang memilih menjadi full timer beli kemuliaan pagi Tuhan. Saudara. Saya bilang untuk istri saya baik. Nih kepala ngesliur jangan. Dia bisa stroke gering. Betul gak? Karena lagi rapat direktur pendidikan dipanggil di sini. Puncaknya waktu meninggal dunia. Janji jam 10 akan datang ke Cikadut. Jam 9:15 sih sudah datang. 11:30 itu peti baru datang. Saudara. Jam 1 saya harus pimpin rapat. Saudara. Jauh Cikadut dengan ini. Saudara. Itu udah pias mukanya Bang Levi dengan kajian. Gimana kok? Saya sudah batalin tadi 15 menit. Disitulah Tuhan bicara. Masa orang meninggal gitu? Nanti tunggu saya balik di kantor. Saudara, betul kan? Terus saya ingat perkataan Bang Sala. Kutip, saya sudah emeritus. Saya percaya saya memilih Kotim. Karena Kotim bisa mengikuti jejak hidup saya.
Saya nggak mau banyak memakamkan orang. Dan kejadian hari ini banyak tuh pendeta-pendeta. Haleluya, betul kan saudara? Saudara, sekali lagi arah hidup kita. Banyak orang bilang yang penting mah aku berfungsi, nggak perlu jadi pendeta. Artinya dia mau berfungsi, tapi tidak mau mengambil tanggung jawab. Janganlah hidup kita setengah-setengah. Berarti kalian tuh egois. Membiarkan. Seringkali bikin, Koti tolong ya jaga kesehatan. Tapi lu yang gak membuat gue sehat. Betul gak saudara? Betul gak saudara? Betul. Ya benar gak jujur? Benar gak saudara? Saya malah curhat karena khotbahnya mirip saudara. Betul gak saudara? Mari sepanjang tahun ini kita bersaudara. Saudara. Jangan sampai bilang salah sendiri kenapa mau jadi pedatua. Saudaraku itu panggilan. Kalau kita bisa memilih juga gak mau. Tapi siapa yang mau ambil tanggung jawab? Saudara. Saya juga kalau ngelihat Bang Leo tuh ya makin hari makin karunya. Itu pemuridan ini seueur gitu. Saudara. Saya mah gak mau ikut-ikutan gitu, betul kan? Tapi bersyukur punya istri anak-anak yang baik. Betul kan saudara? Waduh. Senin, bagian Jawa Barat. Kita Rabu teh, bagian mana doi? Sulawesi dengan semuanya. Kenapa? Setiap anak rohani kita harus dimuridkan. Untungnya ada Zoom. Jadi hidup Zoom. Jadi benar-benar membawa berkat itu. Virus, corona, betul kan? Kalau enggak kan dulu kepikirannya pemuridannya harus onsite. Tapi mari. Saya bilang. Itu yang terjadi. Mari kita bergandengan tangan. Bertolong-tolong menanggung beban dalam memenuhi hukum Kristus. Kita ingatnya tolongnya. Tapi menanggung bebannya kumamane guys, kan? Nggak boleh gitu saudara. Amin. Amin. Tadi pagi baru saya sepanjang jalan nangani. Saya mau cerita, bukan curhat. Kak Elsa saya telepon. Kak Elsa. Maaf. Saya bukan apa Bi? Sekarang lancang menasihatkan Bapak sinode. Saya bilang, Ibu ngurusin Bapak. Itu mah bukan ruang penginapan, ruang tunggu, betul kan? Sudah 1 minggu, enggak tidur dengan baik, apa enggak sakit. Saya ingat, Bang salah dengan Kak Ana. Saya bilang, maaf, saya sudah nyiapin itu Kak. Pak Yus tahu, waktu saya pidato kampanye ya pemilihan calon ketua umum saya bilang mission care, betul kan saudara? Mari, ini kasihan sudah hidupnya nggak pernah mencari apa. Udah gitu nggak mau menyusahkan. Ya nanti juga saya yang susah, betul kan saudara? Betul kan? Ini bertolong-tolong menanggung dalam memenuhi hukum Kristus. Mari kita sama-sama. Gerbong kita kan semakin menua. Yang muda coba berapa? Bayangin kemarin Yud menyampaikan di PD. Rata-rata umur orang Yud sekarang 26 tahun. Berarti ada Yud atau apa? Youth plus. Saudara nangis gak? Mari yuk, yang muda jangan merasa terlalu hebat orang tua. Engkau juga hebat. Amin saudara. Jangan lihat penatuamu ini, kamu juga calon penatua. Ayo,
Mari berlomba-lomba berlari-lari memenuhi panggilan Kristus. Siapa yang setuju lambaikan tuh? Amin saudaraku. Saya juga gak pernah kepikir. Bang Wery pernah ngomong aja. Sekarang giliran Bang Leo dulu ya Tip. Nanti satu kali kamu juga akan jadi penatua. Dia sudah ke surga tapi perkat aja gak? Amin. Amin saudaraku. Semua pada waktunya, setuju gak? Bukan kita yang cari promosi. Karena promosi bukan dari kita, dari surga. Ya. Nah, yang kedua saudara, yang hebat tentang Sakeus yang kita mau belajar. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Mengalami Kristus, membangun reruntuhan dan memberikan. Bayangin, dia membangun reruntuhan yang katanya apa? Orang tukang pajak mau bertobat, betul kan saudara? Amin. Amin saudara. Oh tukang pajak, tukang meras. Tapi sekarang bukan hanya dia tidak memeras. Tapi dia peras hidupnya untuk orang lain. Keren gak? Kita mah udah dimuridkan sampai belekotok. Saya yang benar-benar ini, tema ini luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Betul saudara. Yesaya 58 ayat 11-12 bilang apa? Tuhan akan menuntun engkau senang. Haleluya Tuhan kita. Dan akan apa? Memuaskan hatimu. Haleluya. Di tanah yang apa? Jadi kalau kering jangan dilawan. Datang kepada Tuhan. Amin. Kesulitan. Dan akan membaharui apa? Kekuatanmu. Jadi jangan hanya iman hari Natal. Nanti saya Natal lagi. Kekuatanmu hancur karena 1 tahun. Dia baru setiap pagi, baru setiap hari. Belajar firman, saat teduhnya dipakai. Amin saudara. Ya. Dan engkau akan seperti apa? Taman yang diairi dengan baik. Taman yang diairi dengan apa? Baik. Harus dirawat hidup rohanimu. Dan seperti yang tidak pernah mengecewakan. Hidup kita tuh jadi berkat. Amin. Engkau akan apa? Sama-sama membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Abad-abad aja dikepercayain sama kamu mah paling tahunan, mingguan, letik. Dan akan apa? Memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak apa? Yang fondasinya udah gak punya. Tapi Tuhan izinkan. Itu gak gampang. Engkau akan disebutkan, sama-sama baca. Yang memperbaiki tembok yang tembus. Keren gak saudara? Luar biasa. Benerin posisimu. Bilang kiri kanan, benerin posisimu. Ya. Wah saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah begini loh. Saya mah hanya tulang-tulang kering yang berserakan. Tuh, saudara. Saudara. Ya. Tapi baju nama dipakai. Jubahnya betul kan saudara. Mari hidupnya juga dirawat. Kami udah tahu karena Kak Ana bersaksi untuk KTB Penatua. Amin. Waduh ketika saya umumkan itu berlomba-lomba merebut seluruh hartanya bangsa Allah. Luar biasa. Nah, itu kan jadi berkat gak? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hah? Amin. Saudara, berarti dengan kata lain taman yang diairi itu memakai kata ganrawe. Yang artinya taman yang terus diairi. Sama-sama bilang terus. Tuhan terus mengalir. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tidak tergantung musim. Musim susah, musim begini. Aduh hari ini bagus sekali. Hoki na gede. Besok bohoki. Enggak tergantung dek musim apa. Karena Tuhan bilang engkau akan menghasilkan buah. Betul? Tidak akan mengalami panas terik. Betul kan? Ya. Tidak tergantung musim atau sumber hidup yang stabil atau tidak stabil. Orang bilang tahun 2026 lebih repot, lebih susah. Enggak tuh. Kalau aku bersama dengan Tuhan senantiasa menuntun. Membawa aku ke air yang terang. Amin sudah. Amin.
Dan satu ayat yang sama juga. Kenapa saya khusus bisa mengalami? Yeskiel 47 ayat 9. Sehingga, sama-sama baca, kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan. Keren gak? Wah, luar biasa, belum selesai. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Apa artinya? Kehidupan kalian. Ini kan nelayan, kalian guru. Ada yang jadi tukang jualan apa? Tuhan berkati sangat banyak. Amin. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ yang asin menjadi tawar. Berarti nggak ada laut mati, semua menjadi laut kehidupan. Sepanjang tahun 2026 dan sama-sama kemana saja. Berarti 2 kali diulangi. Artinya sepanjang tahun 2026 kalau engkau mengalami Kristus. Bukan hanya engkau dipulihkan, diubahkan. Engkau juga membawa perubahan kemanapun Tuhan tempatkan saudara. Segala makhluk hidup. Semuanya dapat berkat lewat teman-teman GKKD Lembang. Lanjutkan terobosan misimu. Mana ketua misi itu absennya? Itu kan saudara. Ya online ya. Nah terus. Tapi onsite terus di misi. Amin saudara ya. Mengalir. Bahasa Ibraninya adalah caya. Caya artinya apa? Hidup kembali. Yang mati kembali hidup. Dipulihkan dari kematian. Keren gak saudara? Dan berfungsi normal. Sehingga kemanapun engkau berada. Engkau menjadi anak Tuhan. Gereja Tuhan yang memberkati kota. Mensejahterakan. Yes. Amin. Keren gak? Mau gak terus kita mengalir? Mau gak terus menghidupi? Gak suruh Roh Kudus saja yang hidupi. Itu banyak orang Kristen tuh yang boceng. Ngatur Tuhan saudara. Bukan Tuhan yang ngatur kita. Sama juga di gereja banyak yang ngatur penatua. Tapi gak mau diatur sama penatua. Tapi kadang-kadang memang bagus saudara. Betul gak? Jangan bikin susah lah ya. Mungkin awal tahunnya itu perbaikilah hidupmu saudara ya. Iya. Ya bos. Orang yang mengalami Kristus sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak sibuk menyalahkan masa lalu. Tetapi seluruh hidupnya dipakai Tuhan. Amin. Udahlah masa lalu. Saya kemarin bilang waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bukan dalam posisi yang enak ketika pilih jadi ketua umum di Sinode GKK. Tapi saya mau mengambil tanggung jawab atas pilihan Bapak. Dia berdoa. Amin. Saya nggak mau lihat masalah. Tapi saya ngomong, saya akan tuntaskan semuanya. Amin. Tapi saya tidak mau terdistract dengan yang kayak begini. Karena itu tidak boleh pinjam meminjam lagi di Sinode GKK. Karena itu uang rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul kan saudara? Betul kan saudara? Benar. Dan saya pakai e-budgeting. Ketika ada yang meminjam, saya nggak tahu pakai uang apa lagi. Betul. Ada satu gereja. Itu miliknya hokinya gede itu yang Manado itu. Yang Manado itu, Diana itu. Kenal kan? Hokinya gede itu. Karena belum diputuskan e-budgeting. Dan dia minta bulan Januari atau Februari atau Desember. Saya kasih. Sekarang pintunya sudah tertutup betul karena e-budgeting. Semua. Saya atur. Walaupun di e-budgeting juga belum tentu. Tapi enggak boleh kita kalah dengan itu. Seperti acara yang kemarin. Amin. Karena kita diajar untuk memberi. Amin. Itu saudaraku yang kekasih. Tata kelola hidupmu dengan baik. Amin saudara. Amin. Ya udah yang lama berlalu. Tapi itu jadi hikmah. Kita semua tata kelola dengan baik. Saya bersyukur setahun. Dulu laporan susah. Sekarang tiap bulan. Kalau kirbat kita benar. Maka harta kekayaan bangsa-bangsa. Gak ragu. Diserahkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Amin. Walaupun dakdikduk tiap bulan gak apa-apa, yang penting cukup. Amin. Betul kan? Betul ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Betul. Tetap semangat. Tapi bahagia kamu bagus ya Lince ya. Lanjutkan. Setiap kesulitan dengan kebahagiaan ya. Betul kan? Ya. 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 Tuhan tidak hanya memulihkan kita. Tetapi kita menjadi tanda ajaib dan jawaban. Bagi doa generasi setiap kita. Setuju? Keren ya? Itulah Sakyus. Bayangin Sakyus belum ikut BDK 1, BDK 2. Belum apa. Berarti Kristus itu betul ciptaan baru tuh realita, bukan alami. Ya. Yang ketiga. Mengalami Kristus mujizat kesembuhan. Amin. Lihat, Sakyus mungkin tubuhnya pendek. Tapi akhirnya dia disembuhkan karena kependek. Coba yang pendek. Betul. Dia mau memanjat berarti dia mau next level. Amin. Dia nggak mau jaim-jaiman. Ada nggak ya? Ya. Mengalami mujizat kesembuhan. Rohnya disembuhkan. Jiwanya, pola pikir dia disembuhkan. Amin. Ya. Bukan kekayaan segalanya bagi dia. Tapi Yesus segalanya, kebenaran. Arah hidupnya dirubah, tujuan hidupnya dirubah. Markus 2 ayat 45. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak. Betul. Seringkali karena orang banyak. Teman-teman di pilar sering mengganggu kalian. Kalau kalian gak kuat firman, betul gak maksudnya? Omongan orang, penghakiman, intimidasi. Kemarin saya doain satu pendeta, istrinya nangis. Kamu begitu ada roh intimidasi, gabung. Habis semua harta. Karena dia ikut caleg, apa ya? Caleg satu tempat. Habis. Saya bilang, Tuhan mau pakai. Amin. Siapa yang tahu ketua umum marah salah orang lain. Betul. Di dalam pengurapannya dapur dibongkar. Betul kan semuanya, betul kan? Betul saudara. Izinkanlah bukan hanya penatua dan ketua umum yang ngebongkar. Tapi Roh Kudus yang bongkar hidupmu. Itu lebih keren saudara. Amin saudara. Perjumpaan. Ya, sesudah lalu mereka membuka atap di atas. Karena itu jangan cepat putus asa. Amin. Amin ya Pak. Ya, ke belakang si Bapak ya. Jangan cepat putus asa saudara. Sampai dia harus keluar ya. Ya, jangan cepat putus asa. Saya nggak menjanjikan bahwa hidup kalian bukan tambah susah, enggak. Tapi yang saya tahu Tuhan menyertai kalian hebat. Buka atap saudara. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Kalau dulu di Israel itu temboknya nggak terlalu tinggi ini atapnya. Jadi ada di pinggirnya ada satu tangga saudara. Ada satu tangga tinggal dia naik terus itu. Kalau di kita tuh namanya langit-langit saudara. Amin. Yang penuh dengan kaso-kaso. Betul? Sekarang atap baja ringan. Nah di situ dia langsung gergaji. Dia sudah tahu posisi Yesus di mana. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus, sama-sama bilang ketika Yesus. Iman itu penting dalam hidup saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Berkatalah ia pada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang penting bukan hanya kamu disembuhkan, tapi dosamu diampuni. Dosa diampuni memakai kata apemi yang artinya apa? Sama-sama dilepaskan. Maka dia dilepaskan. Hutangnya dibatalkan. Karena diberi surat lunas kata Kolose. Tidak lagi dia di bawah kutuk dosa. Kemerdekaan karena salib Yesus. Yang kita nanti peringatkan. Dan beban rohaninya diangkat. Dia tidak lagi menjadi orang berdosa. Tapi orang yang dibenar. Orang yang mendapatkan otoritas sebagai anak Allah.
masuk dalam keluarga Tuhan. Keren gak? Amin. Amin. Saya lihat kesaksian lah sedikit. Ya. Sebenarnya tadi tiap poin ada kesaksian. Saya senang sekarang. Ya saudaraku yang kekasih. Oh ini dulu ya. Banyak orang tidak lumpuh secara fisik tapi lumpuh oleh rasa apa? Ya, tinggal nyatakan pada Tuhan, akui. Berbahagialah orang yang mau mengakui, tidak menyembunyikan dan meninggalkan dosa. Dan minta takut akan Tuhan. Karena ketakutan. Banyak sekali sindrom ketakutan hari ini. Allah tidak pernah memberikan padamu roh ketakutan. Tapi kekuatan keberanian. Kegagalan masa lalu. Selamat tinggal kegagalan tahun 2025. Oke. Yohanes 11. Lazarus marilah keluar. Lazarus yang sudah mati keluar artinya apa? Deru exo, keluar dari kematian. Mari kita keluar dari setiap kematian. Kita sudah keluar tema Yesus. Mari kalau ada ikatan dosa yang suka merokok, tinggalin. Suka mabuk. Saya mabuk Yesus. Ya. Tapi pakai anggur. Nah, saudara. Ya. Kan ada Alkitab, Kotim. Dia kurang baca sedikit anggur. Betul kan? Tapi ini ukurannya menurut dia bukan ukuran Tuhan, susah. Lebih baik jangan, kecuali ini anggur yang baik. Keluar dari ikatan dan keluar dari masa lalu. Ayo, semua kita tinggal. Amin, saudara. Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh tetapi membangkitkan apa? Identitas. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Maju terus dalam Tuhan, amin. Amin. Firman Kristus lebih kuat dari bau kematian masa lalu. Ada satu kesaksian yang sangat memberkati hidup saya. Seorang yang hidup dalam depresi. Merasa hidupnya selesai. Ingin menyerah dan bunuh diri. Ketika satu kali ada yang melayani. Bagiin firman. Firman itu menjamah dia. Hatinya dipulihkan. Dia dibangkitkan. Imannya hidup kembali. Dan dia sekarang jadi berkat untuk melayani. Dan menguatkan orang-orang yang depresi. Amin. Amin. Firman Kristus lebih kuat dari bau kematian masa lalu. Apapun. Takdir dia berkata begini, begini, begitu dipasung di bawah. Semuanya bisa dilepaskan oleh firman Kristus. Amin. Amin. Yang terakhir yang keempat. Mengalami Kristus kebangunan rohani. Kelepasan. Sakeus mengalami kebangunan rohani enggak? Betul. Mengalami kelepasan enggak? Ini kisah Rasul. Mereka yang takut ketika pengadian datang justru mereka tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan. Tujuannya apa? Supaya kita menjangkau jiwa satu GKKD. Menyala, membara, dan menggemparkan. Amin saudara ya. Lewat hidup saudara. Mari kita mau memberitakan Injil. Egelisio artinya apa? Menyampaikan kabar baik dengan apa? Kuasa. Penginjilan yang penuh kuasa. Kan itu nilai kita. Amin saudara. Misi kita. Yang disertai dengan demonstrasi Roh Kudus. Saya mau bersaksi. Kemarin saya sudah bersaksi. Ketika saya ada di Gunung Sitoli. Saya menangis. Begitu banyak orang. Di tengah samudra yang 2 kali tsunami besar. Sekarang tokoh-tokoh udah. Saya sedih Tuhan tidak ada GKK. Di Nia Selatan yang jauh Teluk Dalam ada. Tapi di Teluk Depan gak ada ya Tuhan betul. Gunung situ bisa nangis. Dan akhirnya saya menginjili beca motor. Dan ketika saya menginjil, saya bersyukur. Dia terima Yesus sebagai Tuhan. Sambil ngebose saya injili dia. Betul gak saudara? Dan akhirnya, Pak tunggu dulu di sini ya Pak. Kita bolak-balik, saya fotokopi dulu. Akhirnya selesai, saya teguhkan dia. Pak, Bapak sudah ngerti tentang saya sampaikan.
Apa kabar? Terima Yesus. Saudaraku, puji Tuhan. Terus dia nanya, Pak, Bapak gerejanya di mana? Begitu loh. Saya bilang, belum ada gereja saya ketua sinode. Dia kaget. Karena baru pertama kali mungkin dia dengar ketua sinode memberitakan Injil. Betul. Betul. Amin. Jangan sampai kita para pemimpin tidak lagi memberitakan Injil, maksud saya. Amin, saudara. Kita pandai nyuruh jemaat, tapi kita gak melakukannya. Sudah. Saya bilang belum, Pak. Apakah mau Bapak menjadi benih untuk gereja kami ada di sini? Saya mau. Kemudian kebesokan paginya saya terbang ke Medan. Teman-teman yang mission trip dengan saya ada 6 orang tinggal di sana. Setelah ngantar saya mereka berdoa, mereka nangis. Mereka dilawat. Dan Tuhan bilang, kamu harus tinggal di kota ini. Akhirnya mereka memperpanjang mission trip. Dan akhirnya 10 keluarga dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, sekarang siapa tahu dari Lembang ada yang mau lowongan kerja di situ ada, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan menggembala. Kami lagi urus karena hamba Tuhan itu ada di pelosok yang lebih dalam. Tuhan. Dan lewat mission trip itu 5 gereja GKKD lahir. Tepuk tangan, saudara. Amin. Lewat pemberitaan apa? Injil dengan kuasa. Gunung Sitoli, Sibolga. Gak nyangka 2 minggu kemudian. Tempat yang saya lewat. Tapi saya bersyukur. Mereka sudah kenal Yesus. Intinya. Jangan terlambat. Banyak orang kerasukan disembuh. Betul. Siapa orang percaya? Nah, saya. Meletakkan tangan atas orang sakit akan apa? Sembuh, ada demonstrasi. Belum pernah dalam hidup saya doain orang yang matanya gak bisa melihat. Melihat. Itu melihat, saudara. Luar biasa. Harus ke Pulau Nias. Betul kan, saudara? Betul kan? Mungkin di sini mah gak biasa-biasa, betul gak? Kalau di situ kan. Kadang-kadang di saat kepepet itulah Tuhan nyatakan kemuliaannya. Dia gak bisa bahasa Indonesia, saudara. Betul-betul. Artinya apa disembuhkan? Dipulihkan total. Kalau belum dipulihkan total, ada bagian sama-sama. Dirawat sampai pulih. Dilayani terus sampai mujizat itu nyata. Amin, saudaraku. Ya. Ya. Orang yang mengalami Kristus tidak bisa diam hidupnya. Setuju? Hidupnya menjadi alat kebangunan rohani. Mari. Kalian orang yang senang memberitakan Injil, lanjutkan. Lebih banyak lagi. Injil bukan hanya kata-kata tapi kuasa Allah aja. Yang depresi tidak depresi lagi, betul ya? Amin. Yang stres tidak stres lagi. Yang merokok tidak merokok lagi. Amin, saudara. Kesaksian di sebuah wilayah. Ini yang saya kemarin datangi. Yang penuh okultisme, ketakutan, kekerasan. Tetapi ketika Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, orang bertobat. Saya baru pertama kali melayani di Indonesia diterjemahkan. Hebat gak, saudara? Jika di luar negeri, saudara, betul kan? Diterjemahkan. Karena dia gak bisa bahasa Indonesia. Oleh pendeta Betel Harefa, saudara. Saya jadi ingat Christian Harefa, betul, pendeta Betel Harefa. Luar biasa sambil ketawa-ketawa untuk terjemahin. Semua dipatahkan. Nenek, kakek semuanya. Kemiskinan kutuk luar biasa. Kadang-kadang orang Kristen deh ya, kantong Kristen ya. Sudah ikut Yesus, tapi dia senang adatnya. Senang okultismenya. Itulah bukan kantong Kristen, kantong setan. Sebetulnya saudara. Kalau kantong Yesus pasti dia akan mengalami kelimpahan. Amin, saudara. Kasihan hidup mereka. Pernah, udah miskin ya saudara, sombong. Saya kan gak ngerti adatnya. Terus kasih duit ke saya, betul kan? Ini, betul kan saudara? Saya gak mau ngambil. Kemudian pendeta Betel Harefa bilang, itu memang dia mau ngasih kok. Maaf ya Bu ya, saya ambil Bu. Ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000.
20.000. Enak juga jadi pendeta ya, betul kan? Saudara ya kekasih. Tapi kan kita gak biasa saudara. Betul kan saudara? Aduh, ya Pak saya sudah bisa melihat. Jadi saya ngambil. Tapi jangan karena itu. Kita dapat cuma-cuma kita berikan dengan cuma. Orang bertobat, ikatan gelap dipatah. Sukacita memenuhi tempatnya. Saya untuk masuk ke sana mobil diparkir. Terus saya naik motor. Aduh saya serem. Maaf ya dia saya Pak. Peluk si rabu. Benar gak saudara ya? Si celaka. Udah gitu saudara. Wah. Ayo 15 menit. Terus harus nyebrangin sungai. Astagfirullahaladzim. Baru nyebrang. Naik lagi. Baru sampai. Tapi Tuhan bekerja secara ajaib. Kota suci. Amin. Mari lanjut. Subang, Pemanukan. Habisin aja semuanya. Betul gak? Amin. Kalijati. Wow mantap. Akhirnya sampai ke ujung Afrika. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Ya. Kalau pernah Tuhannya yang memberitakan Injil masa jemaatan teng-teingan. Sudah keterlaluan. Amin. Ini sebagai refleksi. Kristus tidak hanya mau dialami. Tetapi mau menyatakan bahwa hidup kita. Kristus hebat. Ya. Jika kita mengalami realita Kristus. Sama-sama baca. Hidup kita akan mengalami terobosan. Keluarga dipulihkan. Itu pasti terjadi dalam pelayananku, dalam gereja. Amin. Yang terakhir, 1, 2, 3. Mari kita tidak berhenti sebagai penerima. Thank you, Tuhan memberkati kita bangkit. Hidupku, amin. Amin, siapa yang mau dipakai Tuhan, haleluya. Intinya menerima Tuhan terus dengan sukacita dalam hidupmu, amin. Tidak berhenti terus membutuhkan dia, amin. Tuhan kau sempurna. Nah, nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami nyata mengalami realita Kristus. Karena Kristus yang di dalam hidup kami bukan lagi misteri yang tersembunyi. Tapi yang sudah diilhami. Yang akan memulihkan kami karena Kristus bukan hanya ada di tengah pelayanan ini. Tapi Kristus ada di dalam hidup kami. Dialah sang kemuliaan dan pengharapan. Sehingga sepanjang tahun 2026 kami akan mengalami kemuliaan Kristus. Ketika kemuliaan datang, ketidaksanggupan akan menjadi kesanggupan. Kelemahan akan menjadi kekuatan. Ketika mujizat dibutuhkan, mujizat itu pun dilemparkan, dimasukkan, dipakai lewat hidupmu. Sehingga dimanapun kau berada menjadi tanda ajaib. Kami mau meresponi kehadiranmu. Kami mau meresponi kehidupan kami bersama dengan kau dalam hadiratmu. Kami mau bangun terus di secret place bersama engkau. Di dalam rumah rahasia hidup kami bersama engkau. Tuhan kau sempurna. Sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku. Katakan murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku. Murnikan dengan rohmu. Katakan hidupku menggenapi
mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin. di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku Menggenapi firman-Mu. Oh, Tanda mujizat terima kasih. sertai Engkau akan memberikan legasi pada kami tahun 2020. bersamaku, Di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. hidupku. Mengenapi Terima kasih. firman-Mu. Oh, terima kasih. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau bersamaku, di dalamku. di dalamku, Oh, jadi bukti kebesaranmu. jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, jadi bukti. Jadi bukti kebesaranmu. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih ketika firman Tuhan disampaikan. Kami berkobar-kobar. Hati kami dipulihkan. Hidup kami semakin menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga mau bukan hanya kuasa firman-Mu. Kami juga mau mengalami kuasa perjamuan kudus Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan kematian. Engkau yang luar biasa. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Kami bawa arah hidup kami terfokus kepada pengorbanan-Mu salib Kristus. Supaya ketika kami melakukan perjamuan kudus, hati dan pikiran kami sepikiran dan seperasaan dengan Engkau Tuhan. Hati kami semakin mendalam. Ketika kami melakukan ini, kami sedang memberitakan kematian Engkau sampai Engkau datang. Dan kami mau Tuhan tidak menyimpan dosa, kesalahan terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon ampun. Kami mau tinggalkan. Kami mau bereskan hubungan satu dengan yang lain. Supaya tidak ada satupun yang bisa menahan kasih Tuhan mengalir atas kami. Termasuk kelemahan, bahkan sakit, bahkan roh kematian pun tidak akan menghidapi kami. Yang ada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang gairah mulai menyala-nyala berkobar-kobar. Bagi Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami mau makan, dengarkanlah firman Tuhan. Pada hari terakhir, Tuhan memecahkan roti. Dan Dia kata, inilah tubuhku menjadi peringatan anak-anak. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita mengambil anggur. Inilah cawan perjanjian. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Untuk kutuk kematian diganti menjadi kehidupan. Kutuk sakit penyakit menjadi kesembuhan. Karena segala penyakit dan kelemahan sudah ditanggung oleh Dia. Kutuk kegagalan dilalukan menjadi kutuk keberhasilan dalam hidupmu. Kemakmuran, kesejahteraan menjadi bagian hidupmu dalam nama Yesus. Mari kita meminumnya menjadi peringatan akan Dia. Terima kasih Tuhan.
Semua sakit penyakit dilalukan dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami wakili juga sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bergairah, berkobar-kobar. Semangatnya 5 kali lipat Tuhan, berkali lipat. Gereja ini menjadi gereja yang berkuasa. Memerintah, melahirkan gereja-gereja baru Tuhan. Di berbagai kota, di berbagai tempat. Kalijati penuh kemuliaan Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Desa-desa penuh kemuliaan Engkau. Terima, angkat kedua belah tanganmu, terimalah pengurapan Tuhan. Yang kuat, yang hebat, yang berkali-kali lipat. Sesuai dengan yang kau butuhkan. Tiupkanlah Roh Kudus secara ajaib. Mengalir. Sehingga seluruh jemaat-Mu menjadi jemaat yang hebat, jemaat yang perkasa, jemaat yang tidak mudah putus asa. Oh, jemaat yang membuka atap, jemaat yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Kemanapun mereka mengalir, membawa kehidupan, roh kematian di stop, roh maut di stop oleh mereka di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Terobosan ekonomi terjadi, terobosan keuangan terjadi, terobosan dalam rumah tangga terjadi, terobosan dalam komsel, pilar, persekutuan, terobosan dalam pemuridan terjadi. Tidak ada lagi yang stagnan, semuanya berbuah, the year great fruitfulness, berbuah limpah di dalam karakter, dalam jiwa-jiwa murid Tuhan, gereja Tuhan. Yang sudah terima urapan Tuhan, bersyukur pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Arahkan hatimu, angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau senantiasa, seluruh jemaat. Tuhan melindungi engkau, seluruh jemaat Tuhan. Keluar masukmu kau akan diselamatkan. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dan memberi kasih karunia sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah dari Bapa yang begitu berlimpah-limpah. Sehingga lewat engkau juga menerima benih Abraham. Engkau diberkati, kau menjadi masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Setiap orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Setiap orang yang memberkati engkau akan diberkati. Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat engkau. Engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Diangkat ke atas bangsa-bangsa. Karena itu dengarkanlah suara Tuhan sepanjang tahun ini dengan baik-baik. Lakukanlah dengan setia. Setia, taat. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan dan keakuratan. Supaya perjalananmu sepanjang tahun 2026. Ini berkat dari Bapa di surga. Kemanapun kau akan beruntung dan berhasil. Tuhan memberkati. Menjadi anugerah yang ajaib bagi banyak orang. Dan berkat dan pengurapan dan pertolongan dan penghiburan. Dari Roh Kudus terus menguatkan. Membuat kau terus menyala. Membara. Dan menggemparkan. Karena realita Kristus kau alami. Dalam terobosan sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkata menjadi berkat, kita katakan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.